izin. Cek, halo. Suaranya terdengar jelas? Jelas? Ya, cetot. Cetot welo. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan kasih Allah terhadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Wa nurut subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, kaisarnya, Rahman Rahimnya. Kembali kita bersyukur, kita merasakan karunia yang sangat besar karena kaisarnya kita dengan keyakinan kita di rumah yang berberkah ini dalam Pak Wi dan Bu Woro dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua sehat? Alhamdulillah. Sehat semua sehat? Alhamdulillah. Pikirannya padang? Padang. Hatinya ayam? Belum batik kado? Alhamdulillah. Amin. Semangatnya membara. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah, salam kita sanjungkan kereban manusia agung, manusia mulia, uswah yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan terus bertekad mengejar jalannya. Yang kita muliakan Mursyiduna Syekh Haji Satya Badawi, kita terus dan terus berdoa agar diberi panjang umur, diberi kemenangan dengan perjuangannya, karena beliau sosok warasatul anbiya, terus nabi. Ya, yang kita beruntung bisa mengenal beliau, kita beruntung bisa berwasilah dengan beliau, sehingga Bapak Ibu dan insya Allah kita akan terus diajak, dibawa, digeret, didorong, dididik yang lain agar kita semakin mengenal Allah dan Rasulullah. Amin. Amin. Ya, malam ini malam spesial Bapak Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Banyak santai, lain tegang-tegang mau santai-santai. Kita akan ya ngobrol tentang pertumbuhan ya Bapak Ibu. Pertumbuhan. Apa itu tumbuh Bapak Ibu? Apa tumbuh? Pukul. Growth. Tanaman tumbuh yang kayak apa? Grow up. Naik terus ini. Peningkatan, betul. Apalagi? Peningkatan, pertambahan, apalagi? Kemajuan, apalagi? Apa? Terjadi pertambahan gitu. Yang ini rawat jadi apa? Sehingga Allah jadi tambahan. Pertumbuhan apa itu? Pertumbuhan mungkin bahasa kerennya adalah level of consciousness, di level kesadaran ini. Bertumbuh di level kesadaran kita. Dalam bahasa tasawufnya makomak kita, makom. Jadi kita akan bareng-bareng belajar karena ini masih masa-masa maulid lah. Oke, kita jadi momentum untuk terus bertumbuh. Jadi bertumbuh itu makomnya meningkat. Nah, makom itu kayak tangga-tangga, gitu. Tangga-tangga. Tahu tangga, Ibu, tangga ya? Tangga udah-udahan, tangga itu. Oke, ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, kemudian anggap aja harus 1000 tangga. Nah, makin tinggi tangga, ya tingkatannya makin tinggi. Ketika tingkatannya makin tinggi, apa terjadi Bapak Ibu? Ya melihat dunia makin luas, gitu. Tambah cekel welo-welo. Dalam konteks kedewasaan misalnya, ini contoh biar gampang. Makin seseorang dewasa, ya karena proses tempaan dan sebagainya, level kedewasaan meningkat. Boleh jadi skalanya 0 sampai 10. 0 itu bucai, dewasa 11. Oke, 1 untuk dewasa sini naik, 10 sangat dewasa.
Ketika seseorang sudah sangat dewasa, maka cara pandang terhadap dunia jadi berbeda. Betul atau betul? Betul? Memandang dunia ini semeleh. Semeleh. Melihat dunia itu yang ada indah karena melihat keindahan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia telah melewati skala 1, 2, 3, sampai 10. Apa dampaknya? Dampaknya hidupnya penuh kedamaian, penuh kebahagiaan. Kenapa? Ya karena di levelnya di skala 10 ini kedewasaan. Kesabaran juga gitu. Makin level sabarnya makin tinggi, maka bagi orang menikmati orang lebih tinggi, maka tingkat kesabarannya tinggi. Ketika tingkat kesabaran tinggi, maka level kebahagiaannya tingkat juga meningkat gitu. Gitu. Bapak Ibu sama dengan kompetensi matematik. Anggap aja 0 sampai 10. 0 sampai 10. 0 itu baru mengenal angka 1, 2, 3, sampai 10 gitu kan ya. Skala 2 mungkin sudah mengenal pertambahan, berikutnya pengurangan, berikutnya pengalian. Itu di level 4, kata saya di level 4. Level 4. Terus dan terus nanti belajar tentang macam-macam matematik sampai nanti makin tinggi sampai ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, jadi sudah sampai di situ. Oke? Maka orang yang belajar matematik dan dia sudah level 10, ketika lihat anak yang baru level 1, dia pusing, dia bilang apa? Oh, nek ora iso gampange pol-polan gitu. Betul. Oh, nek ora iso gampange pol-polan, ora iso. Dia lupa dia pun pernah hidup salah satu. Apa artinya Bapak Ibu? Makin level kita tinggi apapun itu Bapak Ibu, makin levelnya makin tinggi, maka kualitas hidupnya makin baik. Sepakat Bapak Ibu? Halo, sepakat? Makin levelnya tinggi, makin apa? Baik. Kualitas hidupnya makin baik. Misalnya olahraga ya, orang rajin olahraga di level 10. Kalau olahraga 5, babar blas 0. Jadi ada orang tidak pernah olahraga sama sekali kecuali gerak jalan 17-an itu. Ada yang kolo-kolo, ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan ada yang setiap hari. Ini level-level. Maka makin skalanya makin tinggi, karena di level 10, maka badannya makin sehat dan bugar. Jadi kembali tadi Bapak Ibu, inilah namanya makomat. Makomat. Jadi kita ada level-level keimanan kita ini. Ada map of consciousness namanya ya. Makin tinggi Bapak Ibu, maka ya hidupnya makin nikmat gitu. Hidupnya makin nikmat. Makin nikmat. Enak tok gitu. Mungkin bahasa Quran disebut sebagai wala khaufun wala hum yahzanun. Hidup ini selama kekhawatiran atau takut wis enak karo enak. Contoh Bapak Ibu, ini gambarnya ada masjid kita, masjidnya Syekh Satu Betawi. Bisa hari Ahad ada pengajian di Tanjung Burung, silahkan monggo bisa hadir. Yang belum kapan bisa hadir, bahkan nanti kapan ikut bawa. Bapak Ibu, saya tidak tahu persis berapa level beliau, level tingkatan. Level 0 sampai 1000. Beliau hari ini skalanya tinggi, levelnya, makomnya tinggi. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu, orang makom makin tinggi, hidupnya makin bahagia, makin berkualitas. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari beliau ini melayani pasien, orang berkonsultasi ratusan, tidak ada kota infak. Tidak ada kota infak. Tidak cuma itu Bapak Ibu. Tidak cuma itu, beliau setiap hari budgetkan segepok uang untuk dibagi-bagi. Luar biasa.
Luar biasa. Cucul kok seneng, itu kan tidak semua orang bisa begitu, betul ya? Cucul kok seneng, nah itu. Ngetokke kok seneng, itu. Ini nggak semua orang masuk di level itu. Ngetokke cucul, duit ora sithik kok seneng. Tanjung Burung disiapkan seluas itu untuk murid-muridnya apa itu? Kok seneng gitu. Bahkan ternyata juga Moses juga seperti kita, manusia seperti kita, bukan nabi, manusia seperti kita, beliau sampai itu karena makomnya tinggi, Bapak Ibu. Nah, beliau juga seperti kita, kadang yang sakit, ya capek gitu. Sakit, capek. Bahkan pernah pengajar bulanan itu sampai pakai kursi roda. Pakai kursi roda didorong, saking level kesakitannya itu, level itunya juga makin tinggi. Tapi rasa dipenggak Bapak Ibu, tetap menjumpai murid-muridnya. Wah, kenapa? Ya selali karena awake dhewe istilahnya. Kenapa saking senengnya murid-muridnya pada hadir gitu. Termasuk pengajian bulanan, Pak. Pengajian bulanan termasuk malam Jumat, Bapak Ibu, sering pula itu sambil permulanya telat-telat. Padahal lerengse ya masalahnya, betul ya? Tapi di tengah sakitnya pun bergerak. Ini kenapa ya bisa mati? Ya karena ini udah meningkat loh. Makin bahagia, makin berlanjut hidupnya. Oke, saya turunkan contoh di hari ini. Pak Win Buworo nyiapkan rumah untuk kegiatan kita hari ini. Ini capaian atau bukan Bapak Ibu? Capaian. Oh capaian loh. Banyak orang kanggungan pertemuan RT sing rong tahun pisan durung mesti. Kuwi menggak kabutan loh, betul ya? Betul? Betul ya? Ini faktanya kan gini, betul? Berbagai alasan, apapun alasannya. Jadi kanggonan pertemuan RT itu, arisan RT, pernah warga RT. Wis sing rong tahun pisan belum mesti, 3 tahun pisan belum. Menggok, waduh. Serba enak. Lah kok ada orang ya Buworo, Pak Win, Bu Eni, Bu Titin. Kok senang gitu loh. Ini makomannya udah tinggi gitu loh. Tidak merasa direpotkan gitu loh. Buworo direpotkan enggak? Nah iya, seneng kok direpotkan? Alhamdulillah, makomnya dulu. Jadi, padahal orang mau kanggonan, kan gitu ya. Orang mau kanggonan yo suguh, yo gupuh, kabeh. Apa? Luguh, suguh. Artinya, kok seneng wae, Bu? Maka level kenikmatan, kualitas hidupnya juga meningkat. Sampai sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Halo? Bisa dimengerti? Saya juga sedang ta'aruf binikmat. Ta'aruf binikmat sedang mengkapan nikmat. Aku ngene iki saben dina apa ya? Ngene iki saben dina. Jadi hari ini pendido ini, Pak. Saya bakda subuh ku wis kelayak Bapak. Bakda subuh, Pak. Tadi di Srodol pindah tadi. Wis jadi jam 4 orang sadurunge subuh. Gobrik nyebrang tol. Besok pagi di Kendal besok pagi. Sore nanti deh. Bapak Ibu mungkin bagi orang melihat urip perkosomen gitu ya. Urip perkosomen, urip ngoyomen gitu ya. Ngoyomen. Bahkan mungkin saya pikiran kotor. Wah, asik ya, honornya pirang-pirang. Mungkin begitu pikirannya gitu. Nah, tapi masa mati saya bersyukur, kok enak saya ini. Enak ya, Bu. Enak. Ini berbuat, ini salah kebaikan ya. Berbuat kebaikan kok seneng. Kok enak. Ini makomatnya sudah. Termasuk Bapak Ibu, alhamdulillah sudah senang ngaji, betul ya? Ya, bahkan sekali lalu Pak Jawa cantik kan saya lihat ya. Oke.
Betul ya? Pertanyaannya, pernah nggak mengalami masa-masa belas-belasan atau ngaji? Pernah nggak itu? Dalam hidup Bapak Ibu pernah nggak? Belas-belasan lucu-lucuan urip yes gitu. Pernah? Pernah? Pernah nih. Pernah? Tapi kan aku tok loh. Ibaratnya saya baru kemarin sore juga Bapak Ibu. Aku udah sakit ngaji ini lagi tahun 2006 Bapak Ibu ya. Umurnya udah di atas 40 tahun Bapak Ibu. Saya ngaji 28 intensif lah. 28 kasih ngaji, sana ngaji, sana kemari. Sebelumnya belas-belasan ya. Belas lucu-lucuan. Belas atau ngaji, belas. Nah, periode 28 ke sini ya karena sayangnya Allah Bapak Ibu dibangkrutkan. Jadi bangkrut itu baik ternyata. Bangkrut itu baik ternyata. Ya. Karena jadi kena Allah Bapak Ibu ya. Bangkrut itu baik karena jadi kena Allah. Jadi saya juga ngaji kayaknya lagi minggu sore. Nah, saya tanya Bapak Ibu. Yuk silakan dijawab. Bapak Ibu semenjak seneng ngaji, karo sak durunge orang tahu ngaji belas-belasan, sering lali, enak ndi Bapak Ibu? Enak ngaji, meskipun ngaji nih sing karo ngantuk-ngantuk. Ning hidayahe kan wis kebuka gitu kan ya. Gitu ya, Bu. Nih, Bu. Jadi apa tugas kita dari sini kita pakai paham? Tugas kita dari waktu ke waktu, makomat kita masih meningkat. Level kesadaran kita makin meningkat. Itu kata kunci. Masih meningkat. Nah, apa ciri-ciri kita makin meningkat? Ciri-ciri makin meningkat, hidupnya penuh keberkahan. Hidupnya apa? Penuh keberkahan. Apa ciri-ciri? Nah, kita kan bisa indikator ya. Apa ciri-ciri kita hidupnya berkah? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau? Kasih aja kalau mau. Mau tahu? Iya, menurut Imam Ghazali, ciri-ciri seorang berkah dan tidak gampang indikatornya gampang. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Artinya ketika Allah kasih anugerah kita, misalnya apa, lumayannya, motornya hanya, bensinnya naik, posisi naik, karir naik, apapun itu kan karunia Allah, betul ya? Nah, kualitas hidup kita makin meningkat gitu loh. Itu cirinya. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang dagangannya makin laris. Tetapi jika karena tambah laris akhirnya sholatnya jamaah jadi keter, ngajine format pamit, maka boleh jadi dagangannya laris itu bukan berkah tapi laknat. Oke, halo. Jabatannya naik, eselonnya naik, pangkatnya naik. Kok orang tambah apa? Tambah keprungsung, tambah gak karu-karuan. Ini bukan berkah. Jadi kehidupan penuh berkah itu kehidupan sing tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Ya tambah ayem, tambah damai, tambah. Nah, saya cek ke sana kemari. Saya tanya, Bapak Ibu, apakah Anda hidup tambah baik? Apa cek? Kalau jawab itu, gitu kan ya. Tapi saya riset one on one. Saya riset, belum riset. Saya itu kemarin riset. Saya interview satu-satu dari sampling yang saya ambil, ternyata rata-rata nge-flat itu tetap gitu. Nge-flat artinya kebaikannya itu nge-flat gitu loh. Dia ngotot-ngotot apa gitu loh.
Ingatan kita mana? Gitu. Hati-hati, ngefake. Nah, apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya pada penuh berkah ini pertama baik. Yang kedua Bapak Ibu, apa cirinya? Hati-hati, ini cirinya. Oke, dia merasakan kebahagiaan bukan karena faktor eksternal. Dia bahagia, tentram, yang tidak bersumber dari dunia luar. Saya akan bicara pelan-pelan, semoga Bapak Ibu bisa paham. Tidak bersumber dari dunia luar, tetapi bersumber dari dunia dalam. Artinya kebahagiaannya tidak melekat pada dunia luar. Apa arti dunia luar? Dunia dari dirinya sendiri. Ketika seseorang bahagia karena tepuk tangan, bahagia karena makan enak-enak, bahagia karena disanjung-sanjung, bahagia karena dihormati, bahagia karena tasnya baru, jabatan baru, dapat kepercayaan baru. Ketika bahagia masih banyak bersumber dari situ, maka dia masih jauh dari keberkahan. Jadi orang berkah itu cirinya bahagianya bersumber dari dalam. Inside out. Bukan dari luar ke dalam, tapi dalam keluar. Dari luar ke dalam, saya bisa sini saya bahagia banget karena disuguhi aroma lengkap TP kesukaan takbul jatem. Aku juga bahagia gitu. Senang ketika disuguhi kesukaanku kabeh. Tapi jika saya tidak ada suguhan hari ini misalnya, saya harus kalau nggak usah ada suguhan. Ketika nggak ada suguhan kok biasa-biasa wae. Karena wis rene wis alhamdulillah ini kasihan. Oh gitu. Bisa ngaji alhamdulillah. Bisa ngene gitu alhamdulillah. Nah, kita itu Bapak. Artinya tidak bersumber dari dunia luar. Kalau sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa? Pertanyaannya Bapak Ibu, selama ini bahagianya sumbernya dari luar apa dalam? Mesti melatih. Kalau luar kan orang selalu ono, betul ya? Betul? Luar kan nggak selalu ada. Misalnya saya kesini kan pengennya kan udah tepuk tangan karena aku. Ini kan tepuk tangan belum mesti ono, betul? Betul? Nah ono ya kebetulan gitu kan ya. Kan ono kan gitu. Apalagi selama kita berharap pada makhluk, kecewa, betul? Jadi hari ini banyak orang gampang kecewa dengan lingkungan, dengan pasangan, dengan anak. Kenapa? Karena bersumber dari dunia luar, bukan bersumber dari dunia dalam. Nah, tadi orang penuh keberkahan itu dia merasakan, kata Imam Ghazali, hidupnya itu merasa berlimpah-limpah. Dunia itu berlimpah-limpah. Dunia itu berkelimpahan. Abandon. Jadi pengen abandon, misalkan anakku tak jenenge abandon. Anakku nomor 4 abandon. Tunggu Aisyah abandon. Abandon itu berlimpah ruah. Ora kurang-kurang. Wah itu. Ora kurang-kurang. Ora ono sing kurang. Nah itu berlimpah, Pak. Uripku iki berlimpah-limpah. Ora kurang-kurang. Itu abandon. Bapak Ibu, merasa abandon nggak? Merasa abandon nggak? Belum aku. Ya memang pasti sisi kehidupan kita belum seperti harapan. Boleh jadi. Iya.
beberapa sisi kehidupan kita memang belum sesuai harapan. Kita masih terdapat banyak keinginan sing dino iki belum cocok. Belum cocok, betul? Iya, tapi dibalik karunia liyane. Karena karunia yang lain tuh tak terbatas, unlimited. Ngomongnya teriak gitu ya, Bu. Unlimited. Karena karunia yang lain unlimited. Akhirnya sing dalam tanda kutip sing kita sebut kurang-kurangnya kita dadi kurang gitu loh. Maksud kalimat saya? Halo. Ini materi dalam loh Ibu ini ya. Ya, halo. Halo. Boleh jadi hari ini duit kita ya jajannya udah nggak tenang, boleh jadi. Utangnya ya sedowo. Ngopeng telur pakai disemeng papat kan saya telur siji. Gitu kan? Boleh jadi omahe yo bocor udah iso dandani. Boleh jadi kasurnya kakean tumo apa kakean tinggi, nganti plepet ngono kae, nganti nyocok-nyocok ngono kae. Urung iso ganti kudu. Iya, gitu loh. Iya, gitu loh. Iya, gitu loh Ibu ya. Omahe yo sing kaya ngono terus, kendaraane sing kaya ngono terus. Urung iso longgar, urung iso piye-piye. Iya. Iya, tetapi tadi saya katakan, tetapi dibanding karunia Allah, saking wae. Ngomong ini baik ya. Dramatik ya saya ngomong tadi. Saking wae. Saking apa? Oke. Saking banyaknya akhirnya kurangnya tidak tampak. Itulah hidup yang abundant, hidup yang berlimpah ruah. Bisa gitu ya, bisa? Halo? Bisa diikuti? Bisa. Jadi dunia ini abundant. Jadi ketika orang hidupnya wah weh, piap, ngelah, sambat, sombat, ciri dia hidupnya masih jauh dari keberkahan. Kenapa? Dia masih berfokus pada sisi kurangnya. Berarti sumber kebahagiaannya masih dari luar. Aku udah bisa bikin, dekui, udah bisa kayak kain. Lanjut Bu, lanjut. Kalau dewi nek delok kekurangan ya jangan nangis loh. Serius saya. Jajan itu Avanza ini jangan wis enak tenang ya. Avanza jangan luwih enak tenang dibanding yang pelaku Pak BRT, Pak Avanza sangat mewah. Betul ya Bu ya? Iya, nek delok kok kuwi. Betul ya? Nah, ini nek delok orang-orang yang katanya berguru pada saya, katanya lu. Ada orang ngakunya berguru pada saya. Sugih lu oke. Ini tenanan iki, Pak. Ada orang ngaku berguru pada saya. Sugih lu oke. Iso tuku Alfamart anyar, bayangin Bu. Saking dia bersyukure, Bu. Ya dia bersyukur aku nangis, Bu ya. Saking bersyukure pengen anyar kuwi masih plastikan, Bu Ibu. Jemput aku, Bu Ibu. Dia pengen ini orang pertama di luar istriku sing numpak mobil kudu Pak Bambang. Wah, keren jadi. Saya dijemput ke rumah berapa tempo waktu yang lalu, ya dijemput pakai mobil Alphard Wanyar Grace. Alhamdulillah. Nasmoko. Sementara Bapak Ibu mobilku Avanza, mobil 1,4 juta. Nah, jika saya belum berhasil menjemput kebahagiaan bersumber dari dalam, bukan bersumber dari luar,
maka hidupmu gerasak. Bapak Ibu tahun 2006 2008 ya, itu tahun itu lah Bapak Ibu ya. Kami senang belajar Bapak Ibu ya. Kalau ini rumpang runtung, mana bocah sing lulusan SMA melu aku Bapak Ibu. SMA Bapak Ibu, melu aku Bapak Ibu. Rono re lulus, rono tak jajake. Lagi SMA aku wis sultan sithik lah. Atau sultan zaman semono kalau cah unyu SMA serat jelas kuliah ya serat jelas langsung oblas dan umurnya di bawah saya 15 tahun jelas aku wis kerja wis bisnis ya lulus SMA sudah 15 tahun dino iki Bapak Ibu cah SMA aku nomor ya hafal Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lumayan Alfat, kamu diajak orang ini Bandung, Jakarta kan rumah Alfat terus hari-hari ini ucap cilik ini mau ACT luar biasa sultan tenan itu ya untuk orang Bandung jam 11 pagi namanya ibis gitu. Ibisnya bukan ibis style kayak Mbak Imah orang ibisnya ibis kuwi trans itu Trans Studio kuwi sing Transmart ya. Sak kamar setengah juta ya. Dienggo nanti sak jam itu tok esok. Kuwi kowe. Halo. Aku dilayani Bak Sultan kowe. Kuwi 15 tahun di bawah aku. Ning saiki larutmu. Itulah beautifully. Artinya jika saya masih memungut kebahagiaan dari sumber luar, betapa hatiku kerontok-rontok, rontok jatuhku Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah punya keluarga. Dia ora jelas, tapi saiki uripe luwih jelas dibanding Bapak Ibu Anda. Masih ndura, sedulur. Sing ora cetha. Saiki malah luwih cetha dibanding kita. Ada enggak? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Nah, jadi misal mati kembali nanti, nah kabar baiknya. Makomat kita makin tinggi, maka Ibu secara otomatis kita memasuki zona nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang Bapak Ibu. Jiwa yang tenang. Impactnya apa? Ya bahagia gitu. Sampai sini siapa yang malam hari ini belajar sesuatu yang belajar. Jadi ketika orang bersumber di dalam itu ketika lihat sesuatu, lihatnya bukan objeknya, tapi di dalam melihat objek. Bukan objek, jadikan fokus. Bukan di sumber gitu. Jadi ketika orang jajan ini, yang muncul pertama, alhamdulillah, Allah matur nuwun karuniamu, kayak gitu. Jadi dari dalam diri kita melihat luar, paham? Tapi jika belum terlatih tadi, lihatnya luar, kita melihat luar gitu. Untuk kita bawa ke dalam. Banget ibu tuh yo pengajian sugane kaya ngene. Cilik sisa. Ini 500-an ini. Sorry Bu ya. Gitu. Nah, kita sering gampang gitu Bapak Ibu. Gitu lah. Kita masih sering lihat ada temannya mau kenanya keren, kudunya bagus. Kita langsung nyaman. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kita buka
IG, buka FB, kok teman kita lagi ningkring neng Singapura misalnya gitu kan ya. Guys, healing guys. Oke. Lah kok hati kita ora enak. Kalau saya trainer, wah lo kok Mas Amin trainer itu ke Makassar, Denpasar, Lombok, Jayapura, Papua Nugini. Lah aku kok beruang kalau ngaklik terus misalnya. Aduh, yolter. Wah, dodol water gitu kan ya. Hati-hati Bang, hati-hati. Berarti saya masih melihat luar. Paham sampai sini Bapak Ibu, paham? Paham? Lah kok anake kae Hafid, pinter, cerdas. Anakku ilang-ilang misalnya gitu. Berarti masih melihat dunia luar. Ini khusus boro-boro ini. Kau jadi kepala dinas. Sekda. Aku seneng kene. Hati. Salahmu. Hati-hati. Berarti masih sumber-sumber dari Luar. iki ono fit and proper test kok do katut aku ora katut dhewe misalnya gitu kan ya. Dan kita nggak nyaman berarti masih Dari luar. ini Mas Grit oh iya. Nek kamu lho kok sing kok tahlil kae dudu aku. Oh nek kamu lah kok aku dipanggil Mas Wiwit dudu Al Mukarram. Di dalam Mukarram. Hati-hati. Kok dipanggil Mas itu kan mentalnya kan Al Mukarram lho gede gitu kan ya. Lah kok Mas masih beli Mas Lek. Satu Lek ya jadi tahlil tapi lek gundul. Nah itu ya. Jadi bisa hati-hati. Ketika kita masih gampang bersumber dari luar, bukan dalam keluar, hati-hati Bapak Ibu. Berarti hidup kita masih jauh dari keberkahan. Katolik nikah manis menakut ya Allah, si matupang siang malam penuh panggilan. Nah, Bapak Ibu, ini siapapun akan bisa tergoda hal ini. Siapapun, di level manapun, Bapak Ibu. Bahkan mau apa itu, perak atau saperak itu? Iya. Itu? Nilai-nilai. Ekonomi toh, silver namanya kan? Boleh jadi pas itu dua liwat tok rangkai, kontrolnya kayak 1.000 kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mesti terus meningkatkan level kita, makomat kita, sehingga sampai di kebahagiaan pun lihatnya di dalam keluar. Asik? Asik. Asik? Nah, besar mati, ini semua hanya bisa terjadi, makomat ini naik hanya bisa terjadi dengan satu kata, namanya tirakat. Bahasanya tirakat. Bahasanya tarekat, torekoh. Jadi besar mati, langkah naik ke makomat itu adalah dengan tirakat. Tirakat itu adalah sebuah proses pendakian. Proses pendakian. Maka di majelis kita ketika kita setiap tahun, nanti pasti kan ibu ikut ya, ikut khawat, itu disebut pendakian rohani. Pendakian rohani. Jadi makomat hanya bisa naik dengan tirakat. Jika ada orang yang setiap hari yang nggak pernah meninggalkan sholat, ya wajib dilakoni, tapi ngono terus berarti tidak ada unsur pendakian.
Ketika tidak unsur pendakian, berarti makomatnya tidak akan naik. Dan banyak orang begitu nih, seprono sprene bertahun-tahun uripe orang unda-undaan. Berarti kalau berangkat dari tadi, dari definisi Imam Ghazali, berarti hidupnya tidak pernah berkah. Karena berkah terjadi apa? Pertambahan lebih baik, betul ya Bapak ya? Nah, jadi satu-satunya cara dan tidak ada cara lain only one adalah tirakat. Lanjut. Nah, tirakat yang kepiye? Tirakat itu terjadi dua hal. Kalau saya bicara perawan gitu ya. Jadi tirakat orang tirakat dan tidak ini dua indikator. Dia sedang tirakat atau tidak? Itu indikator. Satu, ada peningkatan kuantitatif. Peningkatan kuantitatif amal soleh. Apa kuantitatif, Ibu? Peningkatan kuantitatif. Apa peningkatan kuantitatif? Bisa diukur, bisa dihitung, bisa dijumlah. Jadi peningkatan kuantitatif, yang kedua kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Saya buatkan dulu ya. Jadi kembali, kuantitatif adalah hal-hal pertambah-tambahan. Oke. Sing wingi salate bolong-bolong dadi gedeg. Nah, gitu. Bolongnya apa yang mboten bolong-bolong kuwi. Apik wis gelem salat bolong-bolong wis apik. Orang yang salatnya bolong-bolong wis top makomatnya lumayan karena makomat paling dasar baca syahadat. Jadi wong gelem salat bolong-bolong sae napa sae? Sae napa sae? Sae ning desaku banyak orang yang kerudungan. Ning salat ra tau salat di ono kowe, Bu. Ya kerudungan gitu loh. Ono kowe, Bu. Ning ora salat gitu. Ya ngaji karena acara bayanan ngono ya. Ning ora salat kuwi pirang-pirang tempat saya itu. Apa yang buatan niku? Apa yang buatan? Apa ora salat nggo kerudung, wah ku tok markosok betul ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tidak di situ, betul ya? Kita jauh di atas itu. Alhamdulillah. Jadi pertambahan, jadi terjadi pertambahan. Infakir nambah, ibadah-ibadah mahdoh, hoilu mahdohnya bertambah. Siap bertirakat, siap? Siap. Apa indikator seseorang yang sedang bertirakat, Abu Ibu? Satu apa? Jadi peningkatan kuantitas ya Bapak Ibu ya, baik ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh. Mahdoh ya sholat, zakat, haji itu, dan ghairul mahdoh juga itu kegiatan aktivitas amal soleh. Oke, ini ramai gelar kloso, saya gelar kloso, itu peningkatan kuantitatif. Ini lenggah tok, saya ini bawa ngabang. Oh, peningkatan, Bapak Ibu. Peningkatan. Nah gitu. Nah kita masih terus berpikir bagaimana caranya agar saya tingkatkan ibadah saya. Nah itu masih masuk di perencanaan. Lanjut. Apa indikator pertama seseorang sedang tirakat? Apa? Peningkatan kualitas. Yang kedua peningkatan kualitas. Apa itu? Keikhlasannya, peruntukannya, bahwa ini segala sesuatu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi level ikhlasnya masih meningkat.
Nek ikhlasin apa? Terus caranya piye? Halo halo halo. Halo halo halo. halo. Piye caranya ikhlas? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Ada 2 cara agar ikhlas. 2 cara ini tidak bisa ditawar-tawar. Nggak ada opsi lain. Ada 2 langkah. Langkah pertama adalah terus istiqomah, lakoni terus. Boleh jadi saya ngisi gini karena butuh tepuk tangan, butuh gelasnya gede. Karena seorang pembicara itu ternyata memang gitu kualitasnya, apresiasinya. Padahal ya janjane ya podo isine gitu kan ya. Gelasnya lebih gede wae gitu kan ya. Senengnya double gitu kan ya. Padahal ini sakmene regane dibanding tol PP bensin ya ora cocok janjane. Oke, boleh Bapak Ibu. Kita beramal karena modus boleh. Enggak apa-apa. Karena kita untuk jadi ikhlas itu mesti pengulangan. Lah sok nek wis lali, iki jenenge ikhlas. Jadi kita nggak boleh, aku udah bisa ikhlas kok. Sok nunggu ikhlas nganti kiamat ora ikhlas. Karena ikhlas itu proses exercise. Sokan nggih? Jadi bungok-bungok ini janjane ya ampun. Asli awal-awal. Ya ampun, wah, wis ngono kan maju angel yo. Iki jan beban tenan nggih. Wes kadang menurut saya lho orang enggak ngerti Bapak Ibu ya. Rumah sana kan mate gigi guyu-guyu, udah asik gitu. Padahal boleh jadi mau bicara itu perjuangannya itu dia nggak tahu Bapak Ibu. Kemarin saya ke Cilacap kemarin Pak Cilacap. PT Isa desa Bapak Ibu. Aduh, Masya Allah, ngomongnya 2 jam Bapak Ibu. Belajar beraktivitas. Orang nggak tahu Bapak Ibu, orang Cilacap datangnya dulu lagi budal, betul? Aku setengah jam 6 ke stasiun Bapak Ibu. Wes babar merdeka, Assalamualaikum. Kamu majelis katanya. Ini balik ke rumah Bapak Ibu. Aku selalu pak bis oklok itu ke Semarang jam 1 Bapak Ibu. Orang nggak tahu betul? Betul? Ikhlas gak saya? Janjane ora ikhlas. Ning kok suwe. Karena pengulangan Bapak Ibu jadi penak wae. Itu Ibu. Jadi kelas KPK itu diulang-ulang Bapak Ibu. Coba Muharramnya di ketua tim penggerak PKK Kecamatan Meranggen. Wirawi kan ora ikhlas. Ini hari ini kan Bu Titin sip pola jadi ketua Bayangkari. Wis. Itu Bayangkari apa ya? Bayangkari lah pokoknya guru kono. Ya stres iki. Ning nek kok dibolan-baleni enak, betul ya? Aku biyen sebelum ini ya pramukaan biyen sampai hidungnya bekas kelapa. Ora bayaran Ibu ya. Rono rene saben dina salam pramuka katanya. Awalnya ya abot karena wis ora usah gelem gitu kan ya. Tapi ketika berulang-ulang jadi enak. Jadi Bapak Ibu ikhlas terjadi karena apa? Pengulangan. Karena apa? Maka ibadah itu mesti dipaksa. Tidak mungkin dari awal ikhlas. Paham ya Ibu ya? Tidak mungkin dari awal ikhlas. Gak mungkin. Maka Bapak Ibu kabar baiknya malaikat itu kabar baiknya dia tidak bisa ngerti ikhlas dan tidak. Malaikat berbuat langsung jadi kabar baiknya begitu ya. Maka dari situ apa pelajarannya? Berarti amal itu nggak perlu nunggu ikhlas. Ikhlas terjadi karena pengulangan. Yang kedua, ikhlas akan lebih cepat ketika apa? Kita belajar hakikat. Kita belajar hakikat.
Dan hakikat itu apa nek cara Jawa? Ngaji rasa. Karena ada ngaji syariat dan ngaji hakikat. Ngaji syariat, oke hukum wudu akhirnya nggak boleh mustakmal. Nah, kadang-kadang ya. Kudu nyentuh rambut Imam Syafi'i sak siji. Nah, ngono-ngono syariat gitu ya. Zakat sak nisab, macam-macam. Nah, itu syariat. Salat macam-macam ya, termasuk muamalah itu syariat. Salat yang niat aja. Penting enggak belajar syariat? Penting? Penting. Harus. Karena itu ukuran sah dan tidaknya salat. Sah dan tidaknya sebuah amal, itu syariat. Nah, itu penting. Nah, dan berikutnya Bapak Ibu anggap aja itu sudah belajar semuanya Bapak Ibu. Nah, maka belajar hakikat. Nah, ngaji tarekoh seperti asal amal di masjid kita itu semua diajarkan hakikat. Yang pernah Tanjung Guru pernah kursus bicara tentang faidah korban. Ya pernah. Bukan tidak ada dan penting, tapi dianggap seperti ya. Kita diajari yuk korban harus, kan hakikat itu. Syariatnya kan kambing siji, betul ya? Kambing atau sapi dari pitu, gitu kan itu kan syariat ukurannya, betul? Tapi biasa mawat 5.000 wis entuk korban, karena gitu kecap gitu. Kenapa? Ini edukasi. Kita bahkan di majelis kita sudah tidak bicara pahala. Nanti pahala ini nggak pernah bicara pahala. Bahkan tidak bicara surga neraka. Nanti semua masuk jannah, amin amin. Nggak akan pada kalau itu. Yang begitu bukan berarti salah. Tetapi Bapak Ibu di majelis kita kan ditarik untuk segera memasuki hakikat. Gitu Bapak Ibu. Karena syariat ya sekarang takon gampang gitu ya Bapak Ibu ya. Dianggap takon gampang ngaji sik kon jenengan belajar fikih sik kan sesuai, betul ya? Kan ada orang belajar kan tadi saya di masjid itu wah fikih apa pembahasan fikih lah kan kesuwen iki wis tuwek kabeh iki selak mati gitu. Wes tiru-tiru wae lah, salat ku piye kalau didelok sing salah piye. Tapi nek belajar hukum salat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, kok selak mati salate ora bener iki. Sing penting salat di asesmen ngono wae kan dirasa gitu. Atau gede-gede gerak ini sinau dhewe kan itu kan YouTube pirang-pirang, buku pirang-pirang, betul ya? Kenapa? Syariat itu syarat sahnya ibadah kita. Harus belajar itu. Maka Bapak Ibu yuk bareng-bareng belajar sholat, belajar lagi ya semuanya. Please belajar lagi, memastikan sholat kita benar. Nah, ben dijamin benar, ada Bapak Ibu. Nek Bapak Ibu males belajar fikih sholat, ada sholat yang dijamin sah. Apa itu? Sholat berjamaah, gampang toh. Karena saat berjamaah, kekurangan imam ditutupi makmum, kekurangan makmum ditutupi imam. Wes bener nih, kasih toh. Maka Bapak Ibu meskipun ibu buh bicarane selama bisa, yuk Bapak Ibu, nggak ada undur syar'i jamaah. Sunnah Pak, loh sunnah artinya apa? Nek melakukan berpahala, kalau garansi kita sah. Nah kembali, jadi saya mati untuk masuk tirakat Bapak Ibu. Tirakat itu terjadi pertambahan-tambahan, betul? Maka pertambahan secara kuantitatif dan berikutnya apa? Kualitatif. Maka kita banyak ngaji rasa, ngaji hakikat. Jadi diajak bypass hidup kita, diajak sini yang nyuruh Allah, lakukan aja. Lakukan aja gitu. Lakukan aja. Maka apa yang dibenarkan mursyid, lakoni aja. Udah, sesederhana itu. Sederhana itu. Nah, Bapak Ibu, nanti pelan-pelan Bapak Ibu, makomat kita akan step by step akan naik.
Amin. 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 Nah, Bapak Ibu, dalam rangka Maulid Nabi, yuk betul-betul kita serius melakukan pendakian itu. Sepakat nih? Sepakat? Setuju. Karena banyak orang di luar sana nggak jadikan program dakian rohani. Apa dampaknya? Hasilnya ya nggak ada peningkatan. Karena tadi dakian tadi bilang peningkatan kualitas dan kualitas. Maka yuk Bapak Ibu, betul ini momentum Maulid Nabi. Saya pribadi Bapak Ibu mau doanya Bapak Ibu. Saya hari ini kemarin saya launching Bapak Ibu. Launching, betul launching. Launching Bapak Ibu. Launching resolusi Maulid 2024 Bapak Ibu. Jadi saya punya proyek besar itu yang saya launching kemarin. Berisi apa Ibu? Berisi sekian banyak tindakan-tindakan yang saya lakukan. Bertambah-tambahan. Tak modali juga hari ini beli iPhone juga begini. Nah, yang mungkin apa ini fasilitas hari ini beli iPhone bagi saya. Tak ragati antara lain hari ini. Ini udah buka, gowo, udah bisa buka masalahnya, udah bisa buka. Anakku lagi ngajari saya. Jadi ada resolusi apa resolusi? Solusi baru, langkah-langkah baru, monggo. Berisi apa? Amal-amal soleh, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku begitu. Apa yang saya lakukan? Antara lain adalah sholat syuruk. Saya yang dulu tidak pernah jadi program, hanya kolong-kolong pas isi naik masjid, tapi sekarang mulai resolusi ini maka ada syuruk dia orang. Jadi syuruk itu setelah subuh pas letak sengenge, nah gitu kan. Sekarang jam berapa? Jam 5.32 ya. 5.32 oke. Kalau Google 5.30. Ya, kenapa suruh Bapak Ibu? Kenapa ini tak tengani? Kenapa? Ya yang nyuruh Allah dan Rasulullah. Oke? Mana mau lagi kok? Cek lo mati tadi ya. Saking semangat ya, tapi dengar gak di belakang? Dengar. Dengar apa dengar? Dengar. Dengar dan jelas dua yang berbeda. Oke, jadi saya hormati syuruknya. Syuruk. Jadi kan banyak orang meh kaji direwangi nabung nunggu suwi, betul ya? Umroh direwangi, betul ya? Kenapa? Antara lain di sana ada tempat-tempat mustajabah, tempat-tempat yang mustajab. Nah ternyata Bapak Ibu ada tempat-tempat mustajabah. Oke. Nah, ketika kita di masjid berkuih apa itu? Antara azan dan iqamah itu juga mustajabah. Kembali. Orang naik haji umroh itu kan boleh pahala, betul ya? Tidak biaya milo, betul? Tetap kita berangkat sih. Dan menarik, syuruk itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Loh, maka saya baru mulai lagi mulai. Karena apa? Saya iri, saya latihan terus Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya Bapak Ibu, itu ngamal soleh luar biasa. Satu teman saya namanya Dr. Berlian, Pak Berlian itu luar biasa, seorang dokter, punya klinik, punya bisnis macam-macam, dakwahnya juga luar biasa. Oke. Tapi tirakatnya ya luar biasa kok Bapak Ibu. Dia selalu bangun jam 2 pagi dan memastikan targetnya ketika azan subuh 1 juz wis banyak. Jangan yang begitu? Begitu? Mosok tenane. Begitu? Begitu? Tenane podo. Saya juga bingung. Artinya apa? Di luar sana banyak orang popolan tempengan tirakat. Nah ayo, monggo Bapak Ibu,
Monggo. Saya insya Allah betul-betul ada resolusi maulid. Antara lain di bidang ibadah itu. Termasuk sejaga betul salat saya. Di jadwal saya ada, bahkan ada objek badiah. Betul-betul. Karena kadang kendala di lapangan itu kadang kelewat nih. Orang saya ada QB itu artinya kopiah badiah. Ketika ada udur syar'i, itu kopiah badiah. 11:15 putus plus gawean. Oke, wis siap-siap ada wis udur. Nah, sudah kan. Dibilang dakwah, tak tambah meneh, apa meneh. Jadi itu Ibu, saya punya resolusi dan punya daftar resolusi Maulid 2024. Kenapa Ibu? Sangat malu pada Kanjeng Nabi. Tahun depan ketika peringatan Maulid lagi, ketika pembacaan Maulid tiba, mau dirasa nangis ning tidak terjadi perubahan, malu-malu itu. Maka bikin resolusi. Saya juga ajak Ibu untuk bikin resolusi langkah baru, solusi untuk kita tirakat, naik level, naik kelas, naik level. Siap Ibu, siap? Siap. Siap? Boleh jadi resolusinya borok, gampang. Antara lain pas dari dalam ke kantor berapa jam Ibu? Berapa borok? 20 menit kan kalau mau curhat dari istiqomah kan ya lumayan, betul? Betul? Sambil murotal kan ya lumayan, betul? 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 Sambil maca saya dari istighfar kan ya keren, betul? Betul? Sampai kantor jujur musola, sholat meneh kan ya keren, tuh tambah berat, betul? Betul? Terus kotak pakai di ngeboni duit kan ya apik tenan, betul? Betul? Terus mau kena kantor sing ambune buadeg kae go balik dilondreke sesuk teko meneh kan ya keren, betul ya? Yes. Berhormati yuk bareng-bareng bismillah nama itu kita bikin langkah baru. Agar apa? Makomat kita, level-level kita semakin meningkat. Amin. Karena peningkatan makomat berarti peningkatan insya Allah peningkatan keberkahan. Terakhir Bapak Ibu, saya kadang tidak bisa membaca apa yang ada di hati musyrik. Oke, saya berkali-kali belum katakan saya pengen antum semuanya kalian udah bisa merasakan kenikmatan iman. Itu pasti nangisnya luar biasa. Saya pengen itu pengen kalian semuanya antum semua bisa menikmati kenikmatan yang sama seperti saya. Karena syukur ya ini surga dunia. Bilang gitu. Nah dari situ kesimpulan saya ternyata makin cucuk yo duite yo kringete dan ibadah makin mempeng-pol-polan, maka level kenikmatannya pun akan makin tinggi. Itu kesimpulan saya begitu aja. Belum sampai nangis, aku pengen. Oke. Karena kita lihat beliau ini betul cucu-cucu ya duitnya ya keringetnya, harta jiwa semua dicurahkan. Dan sampai sakit pun tadi saya katakan beliau pun masih megang masih menghadapi murid, berarti kan karena saking semangatnya dan berbuah kenikmatan yang luar biasa, betul? Maka yuk Ibu bareng-bareng sidik bapak sidik, tenang aja sidik bapak sidik. Kita nggak mungkin semuanya langsung berubah, enggak. Tapi sedikit demi sedikit kita bikin perubahan-perubahan di kita. Amin ya Ibu ya. Secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatifnya apa? Terjadi pertambahan amal soleh. Oke, Bapak Ibu ya. Pertambahan yang kita secara kualitatif tingkatkan keikhlasan kita bahwa semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Maulid ini membuat kita makin semangat, makin punya gairah agar betul-betul kita menjadi umat yang dirindu Nabi. Amin. Oke, dalam suatu kesempatan Bapak Ibu di depan sahabat Rasul menangis
sesenggukan. Rasul sambil melihat jauh itu, jauh. Rasul melihat jauh. Salah satu bersabda, aku rindu dengan sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan sahabat-sahabatku. Aku merindukan sahabat-sahabatku. Aku merindukan. Terus diinterupsi oleh sahabat. Wahai Rasul, bukan kami sahabatmu yang setiap saat bersamamu, perang, berjuang, mengajar. Bukan kami sahabatmu semua. Oke. Rasul bilang apa? Ya, aku merindukan orang-orang yang tidak pernah bertatap muka, tak pernah bersumpah, dan hidup tak semasa denganku, tapi mencintaiku. Apa itu mencintai? Samina wa ta'na. Mari Bapak Ibu, yuk kita tambah iman kita, tambah aktivitas kita, tambah semuanya, agar kelak betul-betul kita menjadi umat yang dirindu. Amin. Amin. Umat yang tak pernah bertatap muka dengan kanjeng Nabi, yang hidup tak sezaman, tapi terus ikuti perintah-perintah. Terima kasih. Ada Mas Amin. Pak Amin ada.